Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu la nabiyya ba'dah. Shallallahu wa sallamuhu ala habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi da'watihi wa man jahada fi sabilihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala ta'ala fi kitabil karim wa astaqul qailin a'udzu billahi minas syaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa innahu lazilaka wa liqaumik fasawfa tus'alun. Jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu jamaah salat subuh Mas Anu rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini saged sareng-sareng hadir rawuh untuk bersama-sama melaksanakan subuh berjamaah. Mudah-mudahan dados amal soleh kita yang nanti akan memperberat timbangan kebaikan kita fi yaumil akhir. Allahumma amin. Tentu kita berdoa mudah-mudahan tetap istiqomah untuk selalu melaksanakan salat berjamaah khususnya di Masjid An-Nur yang kita cintai. Jamaah rahimakumullah. Pada suatu kesempatan Kanjeng Nabi pernah berkumpul dengan beberapa sahabat. Kemudian beliau ini memberikan wejangan dengan sabdanya yang menghujam hati para sahabat. Beliau mengatakan salah satun muhlikatun. Ada 3 hal yang menyebabkan orang itu hancur atau binasa. Ya, tentu ini juga bisa kita jadikan sebagai renungan kita bersama. Kalau kita ini terjangkit 3 atau salah satu dari 3 hal ini, maka kita akan binasa, Bapak Ibu. Kita akan hancur, kita akan rugi di dunia wal akhirah tentunya. Apa saja itu? Beliau mengatakan syuhun muta'un. Ya, kebakhilan yang ditaati. Ya, kebakhilan yang dituruti, medit, ya. Yang kedua kata beliau hawaun muttaba', hawa nafsu yang diperturutkan. Hati-hati ini. Dan yang ketiga ijab rajuli binafsihi, bangganya seseorang dengan dirinya sendiri. Nah, baik jemaah rahimakumullah. Yang pertama adalah syuhun muta'un, kebakhilan yang ditaati, yang diikuti. Makanya hati-hati kita ini, ya. Jangan sampai ada benih-benih kebakhilan dalam hati kita masing-masing. Mudah saja ciri orang yang bakhil itu adalah orang yang enggan bersedekah, itu aja. Ya. Enggan orang yang bersedekah, baik sedekah materi maupun non materi. Orang yang bakhil itu jamaah rahimakumullah, orang yang tidak percaya pada hari akhir. Orang yang tidak percaya pada takdir Allah Subhanahu wa taala, itu orang-orang yang medit atau bakhil. Rasul telah mengatakan, mana qasad min shadaqatin min mal. Tidak akan pernah berkurang sedekah dari harta kita itu. Tidak akan pernah berkurang. Meskipun secara matematika hitungan manusia itu berkurang, tetapi di sisi Allah nggak akan pernah berkurang. Pasti akan ada keberkahan di dalamnya. Asma binti Abi Bakar itu pernah membawa uang. Kemudian Rasul mengatakan, ya Asma, la tuki fayuki alaiki. Wahai Asma, jangan kau tahan harta itu, tidak engkau sedekahkan. Kalau kamu tahan, fayuki alaiki, maka Allah akan menahan rezeki kamu. Ya. Saya rahimakumullah. Di sisi lain kan Nabi sudah memberikan garansi, kalau kita ini rajin bersedekah, taki kumusuk kata beliau, maka Allah akan menyelamatkan kita dari berbagai macam kejelekan-kejelekan di dunia ini. Ya, maka sedekah, ya, semaksimalnya kita mampu. Ojo sedekah sakarepe dhewe, tapi semaksimal yang kita mampu. Ya, karena Allah ketika berbicara masalah ketaatan, beliau mengatakan ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah ya semaksimal yang kamu mampu. Bukan sakarepe dhewe. Maka yang pertama adalah jangan pernah ada kebakhilan dalam hati kita masing-masing, ya. Nonton. Terutama anak kepada orang tua itu kudu loman. Kudu
Roma. Ojo medit ya. Karena berkali-kali saya katakan, kalau kita ingin dilapang rezeki kita, sambungkan tali rahim kita kepada orang tua kita. Datangi, silaturahim, bawa oleh-oleh, ojo mentahan tok. Wong tua itu nek diparani bawa oleh-oleh, masya Allah senengnya luar biasa. Ya meskipun ya nggawa ke orang tua 500.000, balik seorang juta Bapak Ibu. Ya, itu. Ya, orang tua itu senang diparani anak putu. Jadi yang pertama adalah selamatkan diri kita dari kebahilan. Yang kedua jamaah rahimakumullah, nggih menika hawaun muttaba. Hawa nafsu yang selalu diperturutkan. Masya Allah. Maka hati-hati dengan hawa nafsu kita ini. Manusia ini jamaah rahimakumullah memang memiliki 3 keistimewaan. Ada akal untuk berpikir, ada hati untuk merespon keimanan dan kebaikan, ada hawa nafsu untuk kita perturutkan, untuk mengaplikasikan apa yang kita senangi. Karena sesungguhnya dunia ini dan seisinya itu memang diperuntukkan kita sebagai hamba Allah. Zunalinas hubus syahwati minan nisa wal banin. Jadi manusia itu memang diberikan oleh Allah ini hawa nafsu untuk menyukai apa yang kecenderungan kita yang kita sukai, wanita, anak, harta, itu memang sudah lumrah kita cintai, tetapi jangan sampai kita mutok, ya, kita mutabak, kita ikuti hawa nafsu itu, karena nafsu itu la'ammaratun bisu. Nafsu itu kalau kita perturutkan itu akan condong kepada kejelekan. Ya. Kita ini ya kalau sudah ke pasar atau ke tunjungan plaza atau ke sunrise, meripat iki wis tolah-toleh kanan kiri kiwa tengen ngisor ndukur kepengin tuku wae. Ya, ono iki ben tuku, ono iki ben tuku, ono iki ben tuku. Itu nafsu. Ya. Ono sego kubuli ben sego kubuli. Ono ndi Pak Indra iki. Ono nasi biryani itu. Ya, makanya hati-hati sama rahimahullah. Jangan sampai kita ini memperturutkan hawa nafsu kita masing-masing. Nah, yang ketiga, ini yang penting yaitu ijab rajuli binafsihi, yaitu bangganya seseorang dengan dirinya sendiri. Nah, kalau manusia sudah terjangkit penyakit sombong ini, ya, maka ada 2 dampak yang pasti akan lahir dari kesombongan itu. Yang pertama yaitu istihza. Dia akan mudah meremehkan, menghina orang lain. Ya, itu. Sahabat Nabi itu juga pernah terkena penyakit ini. Ya. Maka kemudian Rasul menegurnya dengan cepat. Siapa itu? Yaitu Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar ini jamaah rahimakumullah, ya, pernah suatu ketika guyonan dengan sahabat Nabi bernama Bilal bin Rabah. Ya, tanpa ada keseriusan dan mungkin niat apapun, itu Abu Dzar menyebut Bilal dengan sebutan ya ibnu sauda, wahai anaknya orang hitam. Ya semua udah tahu kalau Bilal itu hitam, ya, karena Bilal itu kan budak dari Ethiopia. Jangan kan ngertos wong Ethiopia iku ya apa? Bapak iku ya kribo ya ireng, ibuke ya kribo ya ireng pisan. Mosok wong ireng nikah mbek wong ireng anaknya dadi putih kaya aku kan nggak mungkin ya. Tetap ya ireng. Makanya kemudian Bilal disebut seperti itu nggak marah, tapi Rasulullah marah. Ya. Maka Rasul memanggil Abu Dzar dengan mengatakan, ya Abu Dzar, inna fika mur'un jahiliyah. Wahai Abu Dzar, sesungguhnya di dalam diri kamu itu ada akhlak jahiliyah. Apa itu? At-takabur, sombong, ijabun nafsi. Kamu itu bangga dengan diri kamu sendiri yang memang kulit kamu itu lebih putih daripada Bilal. Maka ketahuilah orang yang sombong itu jaminannya la yadkhul jannata man kana fi qalbihi misqal dzarmin kibrin. Enggak akan mlebu swarga orang yang dalam hatinya itu ada penyakit sombong meskipun sekecil biji atom. Ya. Jadi ijabur rajuli nafsi. Makanya hati-hati, jangan kena penyakit sombong. Ya. Yang kedua jemaah rahimahullah, orang yang sombong itu ya, itu batarul haq. Batarul haq, menolak kebenaran. Ada masukan dari teman, ada masukan dari orang lain, dia tolak.
Karena mungkin kapasitasnya lebih tinggi daripada orang lain. Aku S2, S1 kok nurut, kok nasihati aku. Aku S3, wong SD durung lulus saya. Batalul haq. Nah, orang-orang kafir jahiliyah itu, kenapa mereka sombong? Ya karena mereka batalul haq, ada kebenaran dari kanjeng Nabi, mereka tolak. Karena merasa sombong. Oleh karena rahimahullah, ini 3 hal yang apabila salah satu saja masuk dalam diri kita masing-masing, Masya Allah, itu akan membinasakan kita. Makanya jamu ini tadi adalah salah satu muhlikatun. 3 hal ini akan menghancurkan kita sebagai hamba Allah. Hadis riwayat Muslim, ya, makanya mari kita sama-sama bermuhasabah, saling mengingatkan antara kita bahwa sesungguhnya 3 penyakit ini jangan sampai ada dalam diri kita masing-masing. Biasakan kita bersedekah, ya. Biasakan kita ya ngajak teman, ngajak saudara untuk ngopi bareng, ya. Nah, itu kan bagian dari takliful qulub, ya. Bagaimana hati kita ini bisa saling menciptakan. Kadang kan kita ini menasihati teman itu sulit, ya. Karena mungkin sungkan dan sebagainya. Tapi kalau duduk bareng-bareng ngopi ngobrol nggak kerasa, ternyata ada nasihat yang masuk dalam diri kita masing-masing. Enak itu kan ya. Kemudian jangan sampai kita ini mudah memperturutkan nafsu kita masing-masing. Ya, memang ada nafsu itu, tapi jangan sampai kita diperbudak oleh nafsu. Menungso itu kalau dengan dunia nggak akan pernah cukup, nggak akan pernah cukup. Podo karo elektronik. Elektronik itu setiap bulan mesti metu sing nyat. Mobil itu mesti metu sing nyat. Jangan entek yang namanya modifikasi itu. Nah kalau ini kita perturutkan, ya sama dengan diri kita ini. Nafsu ini kalau kita perturutkan seperti kita ini minum air laut itu, enggak ono, ya apa namanya itu, enggak ono tuwuke, mesti ngelae karena asin. Ya. Nah yang ketiga, jemaah rahimakumullah, jauhilah diri kita dari penyakit sombong. Ya, jangan pernah kita ini meremehkan orang lain. Jangan pernah kita ini kemudian menolak masukan dari orang lain. Semuanya punya kelebihan masing-masing. Ya, kadang-kadang kita ini ya kekurangan sesuatu, orang lain ada yang memiliki lebih dari itu. Ada cerita menarik. Said Qutb itu pernah didatangi oleh muridnya. Ketika beliau ini menyampaikan perkuliahan di sebuah Al-Jami' Al-Azhar di Misr. Beliau mengatakan seperti ini ketika ditanya oleh santrinya itu, muridnya itu, "Ya Syekh, bagaimana pendapat Anda tentang munculnya, maraknya jamaah tablik yang ada di Pakistan itu? Ini kan luar biasa itu, marak sekali." Said Qutb yang ketika itu menjadi ya mursyid ya Ikhwanul Muslimin ya setelah Hasan Al-Banna, dia ini santai saja mengatakan, "Tilkal jama'atu syadda syaratul fil Islam lam nastati syaddah." Itu jamaah itu, kelompok itu akan mengisi kekosongan di dalam Islam yang kita belum tentu bisa mengisi kekosongan itu. Artinya saling melengkapi. Enggak sombong, itu sesat, itu batil, enggak boleh. Ya. Karena ba'du min ikhwanul muslimin itu bagian dari saudara kita. Maka saling mengisi. Itu ya. Jadi mari ya kita taklifkan hati kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kebaikan fid dunya wal akhirah. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Aku lupa lihada. Summa warahmatullahi wabarakatuh.